Alam barzah itu dengan ghaibnya jin berbeda. Kenyataannya ada jin yang mati. Lah nek jin mati kok padha njur mati piye? Yang selanjutnya yaitu tentang jin. Pak Ustadz katanya di Batil ada pasal ghaib, jual tuyul dan lain-lain. Bagaimana hukum punya khodam? Apa itu menyalahi adab Islam? Ya. Khodam itu artinya pembantu. Khotim itu pembantu ya. Jadi kalau jin sebenarnya gini, bisa nggak sih sebenarnya jin itu melakukan perjanjian dengan manusia? Bisa, ya, bisa. Dan itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita dan merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Jadi kalau kita bicara, mohon maaf, dalam bicara yang gaib terutama jin, itu ada yang orang itu ada 3 ya. Satu bicara dia itu tidak percaya sama sekali. Opo jin? Salah atau benar? Salah. Karena jin itu nyata ada, bahkan disebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, dia mempercayai adanya jin, tapi memperlakukannya salah. Ini biasanya pada orang-orang kelene, ya, para dukun-dukun. Nah, yang kita berusahalah berada pada titik tengah, yaitu bahwa jin itu ada, tapi perlakuan kepada mereka itu sesuai dengan tata syariat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis. Ini hanya sini tak? Ini jinnya. Orang kesurupan itu ada enggak? Ada ya? Kesurupan itu ada? Iya, itu karena ada, disebutkan. Di mana kita bisa tahu bahwa kesurupan itu ada? Orang yang memakan harta riba itu seperti orang yang kesurupan. Jadi kesurupan itu ada, tapi kesurupan itu karena kita nggak tahu ilmunya ya. Artinya bukannya gini, dalam memahami yang gaib-gaib seperti itu, intinya jangan percaya kalau itu bukan dari Quran dan hadis. Kalau hanya dari pengakuan orang yang kesurupan, jangan percaya. Saya pernah nangani itu, tak takoni, sapa kowe? Aku Panembahan Senopati gitu. Apakah ketika dia mengatakan seperti itu, apakah dia pasti Panembahan Senopati? Ya. Kalau saya mengatakan tidak, karena apa? Panembahan Senopati adalah manusia. Ketika beliau sudah meninggal, tempatnya di mana? Alam barzah. Alam barzah itu dengan gaibnya jin berbeda. Kenyataannya ada jin yang mati. Lah nek jin mati kok padha njur mati piye? Alamnya sama. Logika nggak mungkin kan? Maka dia sebenarnya berada pada alam yang berbeda, namanya alam barzah. Jin saja nggak tahu. Buktinya mana? Silahkan kalau mau cek di kitab tentang kitab hadis tentang nikmat kubur dan siksa kubur. Panjang hadisnya itu. Jadi ketika seseorang itu, ya, innal abda idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya seorang hamba ketika dia diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan sahabat-sahabatnya kembali, hatta yasma' qur'ani alihim, sampai mendengar, si mayit itu mendengar suara sandal si pelayat. Tsumma tahu malakani, kemudian datang 2 malaikat, fayuqidani, dan 2 malaikat itu mendudukkan. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan kepada manusia, kepada pria ini? Ditunjukkan Rasulullah. Wa amal mu'minu, adapun orang-orang mukmin, ya, orang yang mukmin, dia mengatakan innahu abdullah wa rasuluh, beliau ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian malaikat mengatakan undur ila maq'atika minan nar, lihatlah itu tempatmu di neraka. Qad abdalakallahu ma'atan minal jannah, Allah Ta'ala mengganti tempatmu di neraka dengan di surga. Wa yufsahu lahu kubro.
Kemudian diluaskan kuburnya itu sab'una dira'an, dengan 70 lengan, dipenuhi dengan hijauan. Fa amal kafiru wal munafiqu, dan ada pun orang kafir dan orang munafik ketika ditanya dengan pertanyaan sama, dia hanya menjawab la adri, saya nggak tahu. Aku luma yaqulun nas, saya yang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Maka malaikat mengatakan la daroita wa la talaita, engkau tidak mengetahui karena engkau juga tidak pernah membaca. Tsumma yudrabu bimitrokin min hadidin, kemudian dia dipukul dengan palu dari besi baina udune, di antara dua kupingnya, berarti pas bunbun. Fayasihu, dan dia berteriak soihatan, yang sekali teriakannya yasma'u man yali, didengar oleh semua makhluk di sekitarnya, illa thaqalain, kecuali dua makhluk yang dibebani. Siapa dua makhluk yang dibebani? Manusia dan jin. Jadi yang dibebani dengan syariat itu hanya dua makhluk, manusia dan jin, hewan. Jadi jin tadi dengar enggak di orang yang disiksa kubur? Enggak. Berarti jelas alamnya berbeda. Jadi memahami fenomena jin itu ya, kalau ada orang yang istilahnya pasar ghaib dan sebagainya, yaitulah orang-orang yang membuat perjanjian dengan jin itu tadi. Ada, dan itu terjadi sejak zaman dulu. Kisah bagaimana Nabi Muhammad tidak dibunuh oleh para kafir Quraisy, itu yang mengusulkan siapa itu? Iblis itu. Ketika mereka bingung, nanti kalau kita bunuh, nanti keluarganya menuntut balas kepada suku ini gimana? Akhirnya datanglah orang tua. Siapa yang datang sebenarnya? Iblis itu. Datang memberi nasihat, gini aja, sekarang semua kabilah itu dikumpulkan, wakil pemuda satu-satu bareng-bareng membunuh Muhammad. Nanti kalau mau menuntut, biar menuntut seluruh kabilah yang ada di sini. Yang memberi usul siapa itu? Perjanjian juga. Hanya itu dengan wujud bleger gitu. Adapun katakanlah bicara tuyul dan sebagainya, itu sebenarnya hanya asumsi kita ya sebenarnya. Kenyataan tuyul itu adanya hanya di Indonesia. Amerika ada nggak demit wujud tuyul? Nggak ada. Karena sebenarnya mereka itu, istilah itu sebenarnya hanya imajinasi dari manusia. Kemudian mereka, jin itu, untuk menakuti manusia ya sesuai dengan yang ditakuti oleh manusia loh. Ya enggak? Bisa jadi loh pocongan itu di Inggris dianggap lucu, karena dia nggak tahu pocongannya apa, ini mah lucu ya. Bisa jadi. Ya toh? Asum, tapi di sini wong mati urip meneh kan gitu. Jadi tergantung yang di sana yang ditakuti adalah Dracula. Di Cina yang begini-begini itu misalnya ya. Di Cina kasih tuyul lucu, gundul misalnya. Tergantung saja. Jadi gendruwo, kuntilanak dan sebagainya itu sebenarnya imajinasi kita ya, manusia. Karena kita takutnya itu, maka jin akan menakuti ya dengan itu. Mereka udah tahu, oh menungso itu udah diru ya dia misalnya kan gitu. Ya. Jadi kalau masalah pasar dan sebagainya, saya rasa itu bukan masalah pasar ya. Jadi masalahnya ya orang yang minta bantuan jin, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak. Nabi Sulaiman sendiri sifatnya bukan kok minta merintah, dan itu kekhususan beliau sebagai seorang nabi, mukjizat beliau bisa komunikasi dengan jin, bisa komunikasi dengan